bisa hadir di tempat yang barakah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengkaji memaknai ayat-ayat Al-Quran Karim melalui kitab Al-Jalalain ini. Kita telah sampai pada ayat yang ke-19 surat Yunus. Tadi kita awali dulu kajian tafsir ini dengan hadiah surah Al-Fatihah ila hadaratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin إلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين. Sesunnah dan kanjeng Sunan Ampel usulihi wa furu'ihi muntamih ilaih hadarul mufassirin wa muhaddithin musannifin muallifin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأصولنا وفروعنا ومنتمي إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, ayat ke-19 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. Kita mencoba satu ayat saja dulu kita bahas. Ayat ke-19 ini dari sisi riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra ada yang baca laqadha bainahum, yang kita baca tadi laqudiya bainahum. Itu saja barangkali yang perbedaan di kalangan para ulama. Kalau dilihat dari perbedaan farsy ya. Tapi kalau dilihat dari lahjah bacaan, ada yang baca illa ummatan wahidah.
Ada yang baca pendek, illa ummatan wahidah. Ada yang baca illa ummatan wahidah misalnya. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ada yang baca begitu. Begitulah contoh ragam bacaan di kalangan para ulama qurra. Karena ini menyangkut masalah riwayat bacaan yang harus kita yakini bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Manusia itu dulunya hanyalah satu umat. Manusia itu dulunya hanya umat yang satu. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Walaula kalimatun sabaqat bi rabbika. Seandainya tidak ada satu ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, laqudiya bainahum, pasti akan ditetapkan di antara mereka fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap ayat apa yang mereka perselisihkan. Ya, pasti Allah akan menetapkan azab, pasti Allah akan menetapkan adanya azab fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi intinya bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan manusia itu tadinya adalah satu umat, kemudian berbeda-beda. Kemudian kita juga meyakini bahwa di dalam ayat ini disebutkan Allah telah menetapkan bahwa umat Muhammad ini ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah tidak diazab kalau ada satu dosa-dosa yang dilakukan, tidak diazab langsung, tapi dibiarkan saja, nanti pada hari akhirat nanti akan dibalas semuanya. Kalau toh Allah kemudian membalas di dunia, misalnya ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu Allah memberikan teguran dalam bentuk musibah misalnya, itu hanya sebagian saja. Intinya bahwa Allah nanti akan mengadab setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu nanti di akhirat. Kalau di dunia hanya sedikit saja. Saya jelaskan terlebih dahulu apa yang diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dulunya manusia itu hanya satu umat. Maksudnya ala dinin wahidin. Ya. Dalam satu agama, wa huwal Islam, yaitu agama Islam saja. Dulu itu nggak ada agama yang lain. Milladuni Adam ila Nuh, dimulai dari Nabi Allah Adam sampai Nuh, ya, itu satu umat, yaitu umat Islam saja, tidak ada yang lain. Umat yang bertauhid mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Nuh. Waqila min ahdi Ibrahim ila Amr bin Luhai. Ada yang menyatakan, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ada yang mengatakan dari masa Nabi Allah Ibrahim ila Amr bin Luhai sampai pada zamannya Amr bin Luhai.
ini kalau saya menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, bahwa manusia itu dulunya adalah satu agama Islam, yaitu ketika Nabi Allah Adam sampai Nuh. Ini yang pertama dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Yang dimaksudkan, memang Nabi Allah Adam alaihissalam kita tahu turun di bumi ya bersama-sama Ibu Hawa. Tentunya Adam tahu, tentunya Adam itu sudah pernah menghadap Allah di surga, tahu agamanya adalah satu. Sebagian ulama mengatakan Adam itu ya sudah jadi nabi yang pertama, karena waktu itu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang syariat Islam, minimal tentang tauhid kepada Allah. Itu pertama kali Adam tentunya memperkenalkan kepada putra-putranya sampai kepada zamannya Nabi Allah Nuh. Zamannya Nabi Allah Nuh itu sudah berubah, orang-orang berubah. Berubahnya itu ya zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh datang ya, itu mereka sudah menjadi tidak Islam lagi gitu. Makanya kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, ini untuk menyadarkan orang-orang yang pada zaman itu kafir. Jadi dari Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Nuh ya, itu sudah berubah, sudah tidak Islam lagi, sudah banyak orang-orang yang menyembah berhala zaman Nabi Allah Nuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menjadi utusan Allah. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menyatakan Nabi Nuh itu adalah nabi yang pertama, bukan Nabi Allah Adam. Kalau Nabi Allah Adam menurut sebagian ulama itu sekedar mengajarkan saja kepada anak-anaknya. Mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anak cucunya ya, mengajarkan kepada anak cucunya bukan sebagai utusan Allah, memperkenalkan saja. Sementara Nabi Allah Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk menyadarkan mereka ya, sehingga Nuh itu dianggap nabi yang pertama, dianggap utusan Rasul yang pertama. Ini memang perselisihan di kalangan para ulama ya. Jadi, tadi saya katakan Nabi Adam itu utusan pertama, tapi menurut sebagian ulama Nabi Nuh itu yang utusan pertama. Sehingga bisa dikatakan begini, kita tahu Nabi Allah Adam itu usianya sampai 960 tahun. Ada yang menyatakan 950 tahun, ada yang menyatakan 960 tahun. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam itu menangi cucu-cucunya, cicit-cicitnya, bahkan di bawahnya lagi. Ya, cicit-cicitnya, cicit dan cicitnya, keturunannya banyak sekali. Ya, bayangkan umurnya 960 tahun. Itu tentunya akan mengalami banyak anak keturunannya itu. Ya, sudah banyak sekali. Nah, mereka itu karena ada katakan kalau Nabi Allah Adam dianggap sebagai utusan yang pertama, berarti mereka itu diajak untuk menjadi orang-orang yang bersyariat Islam. Tapi kalau dianggap sebagai Adam itu hanya sekedar mengajarkan, ya bisa jadi demikian. Sebab terbukti ketika Nabi Allah Adam itu hidup bersama-sama
keturunannya itu sampai 960 tahun. Nabi Adam tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam riwayatnya keturunannya, anak cucu, cicit-cicitnya, keturunannya semuanya itu semenjak awal ya, dari periode pertama, mulai dari anaknya sendiri Habil dan Qabil dan Habil, itu sudah berbuat maksiat. Ya kita tahu pembunuhan itu maksiat kan. Nah, ya, saudaranya dibunuh, itu perbuatan maksiat. Tak bisa berbuat apa-apa Nabi Allah Adam. Ya. Sampai kemudian anak cucunya, anak cucunya nggak karu-karuan lagi. Ya, nggak karu-karuan lagi, mulai dari Qabil dan Habil ini karena sudah berbuat maksiat, membunuh. Tadinya Nabi Allah Adam itu menjodohkan anaknya itu ya, anaknya Iklimah. Anaknya itu perempuan, ada 2 perempuan, yang satunya cantik, yang satunya nggak begitu cantik. Loh, yang ganteng dijodohkan dengan yang jelek ya. Yang cantik dijodohkan dengan yang tidak ganteng gitu ya. Wah, jadi perselisihan. Ya. Perselisihan, mulai berbuat maksiat. Awalnya berbuat maksiat itu ini hasut ya. Lalu saya membunuh. Kemudian saling berbuat zina. Perbuatan zina itu dilakukan, disaksikan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai di dalam riwayat Nabi Allah Adam setiap hari itu menangis melihat anak cucunya itu berbuat maksiat gak karu-karuan. Bukan hanya berbuat zina saja, segala bentuk macam perbuatan maksiat dilakukan oleh anak cucunya. Zaman Nabi Allah Adam. Ya. Sampai beliau wafat. Beberapa tahun kemudian, ada jeda beberapa tahun, ada yang menyatakan 250 tahun kemudian Nabi Nuh datang. Nabi Nuh datang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau dianggap Nuh itu datang ini utusan pertama, ya bisa jadi begitu. Pokoknya ini ada perbedaan, ada yang menyatakan Adam itu utusan pertama, ada yang menyatakan Nuh utusan pertama. Kalau Nabi Adam sebagai utusan pertama, ya berarti Nuh utusan berikutnya. Tetapi memang di kalangan para ulama berselisih, karena bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengutus nabi itu banyak. Ada yang nabi jadi utusan, ada yang hanya utusan hanya nabi saja. Para ulama ada yang menyebutkan jumlah nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 124.000 nabi seluruhnya. Makanya kadang-kadang di dalam katakan zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau diangkat menjadi utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga diangkat pula Nabi Harun bersama-sama Nabi Allah Musa, jadi nabi ya jadi utusan dua-duanya. Tapi umatnya Nabi Musa itu banyak yang menjadi nabi, diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya nabi itu jumlahnya 124.000 jumlah nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara rasul itu jumlah keseluruhannya 313. Rasul itu jumlahnya 313. Nah, makanya 313 itu angka keramat. Sering dijadikan satu simbol untuk menjadikan zikir, menjadi apa begitu ya. Angka keramat karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat utusannya itu 313. Kenapa ya kalau yang kita kenal kok hanya 25? Ya itu yang kita kenal.
Sebetulnya Allah mengutus 313 orang. Di antara 124.000 nabi itu ada 313 yang menjadi utusan Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya itu, ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang jelas utusan-utusan Allah itu jumlahnya 313, angka terhormat, angka yang sering yang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dijadikan satu momen-momen tertentu. Ketika perang antara Talut dengan Jalut. Ya. Perang antara Talut dengan Jalut itu tentaranya juga 313. Ya, dibuat oleh Allah. Bukan upaya mereka, memang dibuat oleh Allah dengan angka seperti itu. Jadi tidak heran kalau kemudian kok sama juga jumlah tentara perang Badar. Perang Badar jumlahnya juga tentaranya 313. Karena memang Allah membuat seperti itu. Skenario-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya diutus 313, tentara Talut dengan Talut yang ketika melawan Jalut itu tadinya kan banyak, kemudian disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minum air banyak tidak jadi ikut, yang minum hanya sekedar saja minum air sebelum berangkat perang, ya itu tinggal 313 dibuat oleh Allah. Karena kalau sudah minum banyak sudah nggak bisa melintasi sungai, ya, dibuat oleh Allah. Begitu pula perang Badar. Perang Badar 313. Makanya angka 313 sering dijadikan satu simbol untuk wiritan-wiritan, ya. Seperti kalau mau baca salawat naria jumlahnya 313. Ada yang menyebutkan 4,444, tapi ada yang menyebutkan 313. Nanti ada salawat apa? Ya, baca 313 kali gitu ya, karena angka 313 itu angka yang telah dijadikan simbol oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita kenal utusan Allah itu hanya 25, ya, yang itu yang kita kenalkan, yang dikenalkan, ya. Bahkan kalau disebut di dalam Al-Qur'an sendiri, sebagian ulama menyebutkan bukan 25. Di dalam Al-Quran disebutkan 28. Utusan Allah 28, bukan 25. Karena disebutkan di Ibnul Ajuz itu, ya, itu juga disebutkan Samuel itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai utusan Allah. Itu salah satu di antaranya di antara 28. Begitulah. Yang jelas utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu ditugaskan oleh Allah untuk menyadarkan manusia. Tetapi intinya manusia itu asalnya satu umat. Ya. Sekarang umat itu apa sih sebetulnya? Umat itu adalah satu tujuan, satu tujuan. Bisa saja kelompok orang yang satu tujuan, satu maksud, satu sama-sama ada yang dituju, itu namanya umat. Makanya ada umat Muhammad, ada umat ini, karena satu tujuan, satu arah. Ada 10 orang kafir semua misalnya, itu umat juga, itu satu tujuan. Jadi bisa jadi umat itu ada umat yang kafir, ada umat Islam. Makanya dikatakan umatan wahidah, umat yang satu itu dimulai dari mana? Kalau dimulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam itu Islam. Kalau dimulai dari Nabi Allah Nuh, ketika Nabi Allah Nuh itu diutus oleh Allah, itu kan kafir semua orang-orang. Sudah nggak ada yang Islam sama sekali zaman Nabi Allah Nuh. Atau
ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika zaman Nabi Allah Ibrahim itu umat itu nggak ada yang Islam sama sekali, kafir semuanya. Makanya sampai Nabi Allah Ibrahim itu memperkenalkan cari mana sih Tuhan itu. Apakah Tuhan itu matahari itu diamati oleh Nabi Ibrahim. Oh matahari, oh iya matahari mungkin ya. Soalnya matahari itu bisa menyinari semua kehidupan, mulai dari munculnya matahari, orang bangun semua kerja gitu ya. Oh begitu matahari tenggelam, berpikiran Nabi Ibrahim, oh lah kok tenggelam, masa Tuhan tenggelam? Wah gak bener, cari lagi Tuhan. Bulan, wah bulan purnama ya. Wah, bulan ini mungkin bulan ini Tuhan. Tapi ternyata bulan itu akhirnya habis juga, nggak ada. Ini kan pandangan waktu itu kan pandangan matanya. Oh bulan kok udah habis juga, nggak bener itu, bukan bulan ya Tuhan. Nah begitulah gambaran zaman Nabi Allah Ibrahim itu nggak ada Islam, sehingga yang dikatakan karena nasu illa ummatu wahidah. Dulu itu umat itu satu, yaitu kafir semua zaman Nabi Ibrahim. Kalau dimulai zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Nuh tadi. Jadi kalau zaman Nabi Ibrahim, sudah kafir semua. Lalu Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan, diberikan diberikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Allah Ibrahim menjadi utusan yang memperkenalkan ini loh, Islam itu mulia. Lah kemudian mulai kapan kalau zaman Nabi Ibrahim itu kafir, kok kemudian zaman Nabi Ibrahim kafir kemudian disadarkan oleh Nabi Ibrahim. Atau ada yang menyatakan ummatan wahidat itu ketika Nabi Allah Nuh, ketika zaman Nabi Allah Nuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan banjir, musibah banjir yang melenyapkan seluruh manusia, sehingga tinggal yang ada di atas perahu itu saja. Ya ini kan ketika sudah berada di atas perahu, nah itu semuanya sudah Islam semua, karena yang kafir semuanya tenggelam, mati semua, nggak ada yang tersisa. Sehingga yang dikatakan wa makanan nasu illa ummatu wahidah. Dulu itu umatnya hanya satu saja, itu ketika Nabi Allah Nuh ya, ketika Nabi Allah Nuh berserta orang-orang yang menumpang perahu itu semuanya Islam. Baru kemudian dalam perjalanannya mereka menjadi orang-orang kafir. Demikian pula zaman Nabi Allah Ibrahim. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim juga memperkenalkan, akhirnya menjadi Islam. Tetapi kemudian dikafirkan. Jadi zaman Nabi Allah Ibrahim itu sudah Islam semua begitu. Tapi yang dimaksudkan kalau zaman Nabi Allah Ibrahim ini, yang dimaksudkan adalah zaman bangsa Arab. Ketika Nabi Allah Ibrahim membawa Nabi Allah Ismail ke Mekah, maka bangsa Arab pada waktu itu semuanya masuk Islam, karena Nabi Allah Ibrahim berhasil membangun Ka'bah Musyarrafah itu, kemudian ada sumur. Nah, ini yang menarik, mereka akhirnya semuanya masuk Islam zaman Nabi Allah Ibrahim. Sampai dalam satu perkembangannya di daerah Arab. Di daerah Arab itu ada tokoh yang namanya Amr bin Luhai. Ya, siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai itu adalah seorang
peramal, seorang dukun. Ya. Dukun biasanya punya pengikut kan. Waduh, aku jodoh di gunung. Akhirnya banyak pengikutnya. Akhirnya ya Amr bin Luhai itu yang bikin-bikin. Ya. Oh kamu kalau mau sembuh ya, nah, ini kamu harus nyembah ini. Ya. Nah, kalau kamu sembuh, ini unta ini harus dikurbankan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada bahirati wala saibatu, ya, kan ada disebutkan zaman Amr bin Luhai itu ada unta-unta yang diarahkan menjadi budaknya berhala. Ada bahirah misalnya. Unta bahirah itu unta yang hanya diperuntukkan kepada berhala. Unta-unta diperkenalkan, yang mau perkenalkan dia ini Amr bin Luhai, ya kan, sebagai seorang seorang dukun. Waktu itu sudah tidak ada Nabi Ibrahim, sudah tidak ada, itu zaman keturunannya, bukan keturunannya, pokoknya umat lah, antara umatnya itu ada yang menjadi dukun, akhirnya menjadi mengada-ada. Ada unta namanya bahirah. Unta bahirah itu apa? Unta yang air susunya unta itu hanya dikhususkan kepada berhala, tidak boleh diminum oleh manusia. Ada lagi saibah, ada lagi ham. Dia ada unta-unta waktu itu memang yang namanya simbol kehidupan, simbol kekayaan itu karena unta. Jadi unta ini jadikan bahan untuk menyelewengkan manusia. Unta ham, ada unta ham itu apa? Unta ham, unta ham itu unta yang pejantan. Pejantan yang kalau sudah menghasilkan banyak, setelah itu dilepaskan, tidak boleh diganggu. Enggak boleh diganggu itu. Ini sudah menghasilkan banyak keturunan karena pejantan membuahi unta-unta betina. Nah, banyak. Setelah pada masanya yang ditentukan, tidak boleh dibebani apa-apa, tidak boleh dipakai untuk tunggangan, harus dibiarkan dimanjakan gitu. Ya, itu unta ham. Ada unta saibah. Ada unta saibah itu unta yang betina tapi kemudian beranak lagi, betina lagi, ya. Terus beranak lagi, betina lagi, anak yang kembar, gitu. Khusus gitu dia. Ya. Unta macam-macam inilah, ada 5 macam unta yang disebutkan oleh Amr bin Luhai. Yang waktu itu yang terkenalnya berada di Jeddah waktu itu, sampai akhirnya dibawa ke Mekah. Nah, Amr bin Luhai yang pertama kali membuat istilah bahirah, ham, saibah, saudara ini. Nah, diperuntukkan untuk berhala. Lah berhala siapa berhala itu? Lah berhala itu tadinya begini. Zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu kan ada tokoh-tokoh termasuk zaman Nabi Allah Ibrahim lah. Setelah zaman Nabi Allah Ibrahim kan tentunya ada orang-orang yang salih, orang yang alim, orang yang membimbing, ya, walaupun bukan rasul, bukan utusan Allah, tapi kiainya lah, kiai di kampung ini orang saleh ini. Wah, orang-orang saleh itu kemudian dijetokohkan, ada di dalam Al-Quran. Wa qawlu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'u wa la yaghutha wa la yuqa wa nasra, gitu ya. Jadi atau tokoh-tokoh berhala yang disebut sebagai waddan, ada suwa', ada yaghuth, ada ya'uq, ada nasr. Itu nama-nama tokoh-tokoh orang-orang alim, orang-orang yang
suci, orang-orang yang dekat dengan Allah, kemudian ditokohkan oleh generasi berikutnya, ditokohkan supaya kita itu lebih dekat pada mereka, gitu ya. Perkembangannya dibuatlah berhala, katakan tadinya Ya'uq atau Yaghus atau Wad atau Suwa', ya, itu nama-nama orang, itu akhirnya dijadikan simbol, ada berhala. Oh, ini berhala Suwa', ini berhala Yaghus, ini orang suci itu, kita berwasilah saja kepada mereka, gitu ya. Oh, akhirnya melenceng dijadikan Tuhan akhirnya. Itu dalam perkembangannya begitu. Yang namanya Amr bin Luhai. Jadi tadinya Islam itu kemudian berhala. Di Mekah sampai ada berhala. Zaman baginda Rasul saja ada 360 berhala yang berada di lingkungan Ka'bah Musyarrafah. Kemudian ada lagi Lata, Uzza, ya, di luar sana di Taif itu berhala-berhala ini, ya, asalnya begitu, tokoh-tokoh yang jadi akhirnya dijadikan berhala gitu, tentang penyimpangan. Tapi tadinya adalah, ya, kalau dianggap tadinya kafir, kemudian Islam pada zaman Nabi Ibrahim, atau sebaliknya zaman Nabi Ibrahim sudah Islam, kemudian dikafirkan oleh Amr bin Luhai, ya, begitulah. Sehingga pengertian ummatan wahidatan itu bisa berarti dulu itu kafir, kemudian Islam, atau sebaliknya, dulu itu orang Islam semua, kemudian menjadi kafir. Ya. Fakhtalafu, maka kemudian mereka berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya bagaimana? Bi an sabata ba'dun wa kafara ba'dun. Itu ada yang tetap iman, kalau awalnya itu iman, kemudian tetap iman, ada yang wa kafara ba'd. Kemudian kafir yang sebagian, yang diselewengkan oleh Amr bin Luhai tadi itu kan akhirnya kafir. Fakhtalafu. Terus walaula kalimatun sabaqat, walaula kalimatun sabaqat bir rabbika laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada satu kalimat yang terdahulu yang sudah ditetapkan oleh Allah, bir rabbika, dari Tuhanmu. Apa yang dimaksudkan? Bitakhiril jaza ila yaumil qiyamah. Ketetapan Allah untuk mengakhirkan, menunda balasan itu pada sampai hari kiamat. Tidak langsung. Ada yang menyatakan dulu pernah ada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang bermaksiat itu langsung ditumpas begitu saja. Seperti zaman kaum 'Ad, kaum Samud, itu ditumpas oleh Allah sampai habis gitu. Atau zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, ditumpas orang-orang kafir, ditumpas oleh Allah, ya, langsung dibalas. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sudah ada ketetapan, ya. Ada ketetapan yang namanya jaza itu diakhirkan. Diakhirkan nanti sajalah. Pokoknya orang-orang berbuat dosa itu dibiarkan saja. Nanti akan dibahas kapan? Ya ila yaumil qiyamah. Hari kiamat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang kafir itu merasa, enggak ada Tuhan. Saya berbuat maksiat juga enggak diapa-apakan oleh Allah. Ya. Atau sebaliknya, orang-orang yang berbuat baik enggak dibalas oleh Allah, ya. Gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sehingga tidak tahu kapan dibalas. Padahal Allah sudah menetapkan balasannya nanti pada hari kiamat. Seandainya Allah tidak memberikan itu, walaula kalimatun, ya, seandainya Allah tidak menetapkan
Pokoknya kalau ada orang berbuat langsung dibalas, berbuat baik dibalas, berbuat jelek dibalas misalnya. Langsung kalau ada ketetapan seperti itu pasti umat semuanya orang Islam semua, nggak ada kafir. Ya. Kalau berbuat maksiat langsung dibalas oleh Allah misalnya, ya. Atau kalau berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Seandainya begitu, laula kalimatun, seandainya tidak ada yang begitu, pasti umatnya Islam semua, nggak ada orang kafir itu. Karena balasannya langsung. Dan nyatanya enggak, balasannya enggak langsung. Makanya di awal tadi saya katakan kadang-kadang ada orang itu, wah katanya, oh di namanya itu yang kemarin banjir di Cianjur misalnya, di Cianjur, wah itu diadab oleh Allah karena perbuatan maksiat. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena Allah mengakhirkan, kalau toh misalnya Allah menghajar mereka Cianjur karena perbuatan maksiat, itu hanya apa? Hanya sebagian kecil azabnya diberikan oleh Allah, nggak banyak. Ya. Atau dulu pernah tsunami di Aceh dulu itu. Wah, karena orang Aceh malam pada tanggal 25 itu merayakan di pantai, sepanjang pantai di Aceh itu berbuat maksiat, ya. Ada orang yang berzina di sana, katanya begitu, sehingga didatangkan Allah mendatangkan azab dalam bentuk tsunami. Memang dahsyat tsunami, membunuh orang sekian banyak. Ya, kalau toh itu dianggap sebagai balasan dari Allah, itu sebagian kecil. Karena azab Allah di akhirat itu jauh lebih besar daripada apa yang ditimpa kepada orang-orang Aceh atau orang-orang Cianjur itu. Ya. Jadi belum. Jadi kesimpulannya Allah menunda saja, azabnya itu nanti pada hari kiamat. Kalau bentuk azab, kalau bentuk balasannya bentuk amal perbuatan baik, ya tentunya Allah akan menghadiahkan jauh lebih besar daripada yang diberikan di dunia. Kadang-kadang ada orang beranggap, oh orang itu berbuat baik itu makanya di dunia mendapatkan kemakmuran misalnya, ya. Itu Allah memberikan balasan sebagian saja, sebagian besarnya nanti akan ditambah lagi di akhirat. Begitu, itu yang dimaksudkan bitakhir jaza ila yaumil qiyamah. Jadi akan Allah menunda balasannya sampai hari kiamat. Nah, seandainya tidak ada ketetapan Allah menunda itu, laqudiya bainahum, pasti Allah akan menetapkan di antara mereka siapa yang salah dihukum, siapa yang benar diberikan ganjaran, gitu. Laqudiya bainahum ay an-nasibuddin. Jadi Allah akan menentukan di antara manusia itu tentang agama yang benar. Oh, itu yang rajin salat. Oh, itu yang berbuat maksiat. Oh, itu yang menyembah berhala. Itu nanti akan langsung diganjar oleh Allah. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang sedang mereka selisihkan. Ya, jadi itu orang baik. Pasti kalau seandainya tidak ada ketetapan ditunda, ya, maka Allah pasti akan mengganjar kepada siapa yang berbuat salah, diganjar dengan azab, ya. Oleh Syekh Jalaluddin disebutkan minat ini bita'dzimil kafirin, dengan mengazab orang-orang kafir. Iya. Jadi ini perselisihan. Memang itu ujian. Kalau kita melihat sekarang manusia sendiri, jangankan di luar Islam, yang di Islam sendiri berselisih banyak macam-macam. Jangan menang sendiri, jangan membenarkan sendiri. Kita mencari kebenaran. Nah, itu nanti Allah yang akan mengadili siapa yang benar dan siapa yang tidak benar nanti di akhirat. Ya. Begitulah ayat ini, mudah-mudahan satu ayat yang pendek ini menjadikan satu iktibar, satu pelajaran bagi kita semuanya untuk bisa memberikan
motivasi bagi kita untuk lebih bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita, Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kita, menetapkan kita di akhirnya nanti kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. على ما نبينا وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم لنا سنن apa yang kuasa furu'ih untuk الأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وسلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.